Teman-teman tahu nggak sih di manusia dalam menghadapi ujian memiliki dua tipe? Tahu nggak nih? Yang satu manusia yang berkeluh kesah, dua manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam. Ada yang bersabar dengan pasrah, ada juga yang bersabar justru dengan memperbaiki diri karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa, sehingga selain bersabar dia coba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri, dan itulah yang orang yang sabar paling baik. Terima kasih. Allah pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan beradu kesabaranlah kalian. Quran surat Al-Imran ayat 200. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jamaah, oh jamaah. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah terlebih dahulu. Kenapa bisa seperti itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jikalau kita sedang mempunyai ujian di rumah, di sekolah, ataupun kelak, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena kamu yang sanggup. Kalau gak sanggup, gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jikalau kamu sekarang sedang mempunyai masalah sebesar apapun, kata Allah, cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak, maka jangan mengeluh. Jangan kamu katakan, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Karena memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika kamu bisa menerima itu dengan sabar, lalu datang kalimat kedua, wassalam. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadanya lewat sholat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah kesalahan kami pribadi yang masih belajar. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Bapak sampai terketuk hatinya ya. Temanya apa tadi? Temanya apa? Tuh ditanya temanya apa nih? Sabar. Sabar dalam menghadapi ujian ya. Tadi yang sudah disampaikan teman kalian ya, kolaborasi antara Naila kelas 8E perwakilan kelas 8E dan Karisma Rusada dari perwakilan kelas 8B sudah menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya ya. Dan kalimatnya pas, yang disampaikannya berdata singkat, padat, bermakna ya. Pada hari ini kita sama akan tunjukkan seberapa besar kalian atau kita semuanya bersabar untuk menghadapi segala ujian dan tantangan di setiap waktu, setiap saat. Bapak sedikit mau cerita. Sebetulnya memang ada 3 kategori sabar ini. Yang pertama as-sabru ala ta'at. Yang kedua as-sabru alal maksiat. Yang ketiga as-sabru alal musibah. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang berkata dalam kitab Daqaiqul Akhbar, buah karya ilmiah Syekh Abdul Rahim, yang biasa kitab ini dikaji di kalangan pondok-pondok pesantren atau biasa dikenal dengan kitab kuningnya. Kata Sayyidina Ali, siapa mereka yang sabar atas taat? Kita sama-sama duduk bersimpu di lapangan SMP Negeri 113 Jakarta ini, melaksanakan kegiatan pembiasaan sholat sunnah duha, mendengarkan tausiah,
juga kita sama-sama berdoa, berzikir. Ini dalam rangka taat kepada Allah. Apakah di tengah-tengah kita melaksanakan kegiatan pembiasan ini harus dibutuhkan kesabaran? Dibutuhkan nggak kesabaran? Halo, hai, butuh nggak sabar? Kenapa harus disertai kesabaran kita melaksanakan kegiatan pembiasan ini? Ya, kalau nggak sabar mungkin nyari tempat adem, minggir. Mungkin kalau nggak sabar, bosen, yang dipegang HP mulu. Sampai Pak As tadi mengamankan sementara ya. Tolong hargai teman kalian yang berbicara. Kalau kalian ingin hidupnya dihargai oleh orang lain, oleh semuanya, maka terlebih dahulu hargai orang lain. Maka hidupmu, perilakumu, sikapmu semuanya akan dihargai. Kita belajar saling menghargai. Alhamdulillah, terima kasih ya. Dari kesimpulan tadi, kalau sabar atas taat, mungkin kita hari ini alhamdulillah sabar atas taat. Ganjarannya apa kata Sayyidina Ali? Man sabaru ala taat a'tallahu ajrahu mi'atu darajatin kullu darajatin ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah, masya Allah. Barang siapa yang sabar atas taat, sholat sunnah duha setiap hari Jumat, melaksanakan kegiatan tausiah, kemudian ada amal infak jariah, penuh dengan kesabaran, keikhlasan, kita duduk panas kepanasan, hujan pasti nyari tempat neduh ya. Semuanya itu harus dengan kesabaran, masuk kategori sabar atas taat. Maka ganjarannya, pahalanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu adalah, yaitu Allah akan berikan 100 derajat. Bayangkan 100 derajat, yang mana setiap 1 derajat ini seluas langit dan bumi. Tadi Naila dan Karisma menyinggung siapa orang yang ingin dimuliakan, diangkat derajatnya, maka dibutuhkan yang namanya sabar. Manusia ada 2 kategori tadi ketika diuji, sabar, berkeluh kesah. Tadi ya, sabar, berkeluh kesah. Contoh, Bapak mau cerita sedikit. Bapak dari Cilincing ke sini, sebetulnya Bapak nggak nih dalam perjalanan macet total, kontainer keluar semua, nggak bisa bergerak kanan kiri depan belakang, mulai dari lampu merah Mambo sampai Ancol. Makanya terlambat, agak telat. Mohon maaf. Apabila di tengah-tengah perjalanan Bapak nggak sabar, mungkin khawatir terjadi kecelakaan. Ya. Udah tahu macet, udah tahu sempit, kontainer barisnya bukan ke belakang tapi ke samping, waduh, diterobos saja. Alhamdulillah, udahlah, yang penting selamat sampai sekolah. Alhamdulillah. Itu pun dibutuhkan kesabaran, ya, karena akan dia akan hadir ke tempat yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tempat yang meridhoi, ya. Kita dalam rangka taat, insya Allah akan meraih 100 derajat. Yang kedua, sabar atas maksiat. Apa sih contohnya sabar atas maksiat? Kalian pernah nggak diajak sama teman kalian? Udah bolos aja yuk. Ngapain sih sekolah? Nggak belajar. Apalagi gurunya yang ngajar gitu-gitu aja. Ini contoh, mohon maaf. Contoh, nggak ada yang menyinggung siapapun juga. Ya, Bapak nggak menyinggung siapapun juga. Ada sekedar ilustrasi. Kemudian teman ini mengajak teman yang lain, sehingga temannya ini tidak mau datang ke sekolah, padahal dari rumah dia sudah memakai seragam sekolah, mau berangkat ke sekolah. Di tengah-tengah perjalanan diajak sama temannya, akhirnya mampir. Nah, di situ adalah salah satu bagian dari kemaksiatan, ya. Orang tuanya di rumah berdoa, senang, bahagia melihat anaknya itu berangkat ke sekolah. Ternyata di tengah-tengah perjalanan anaknya nggak ke sekolah, diajak sama temennya, entah itu ke mall, mohon maaf, entah itu traktir, apalagi dia mau ngajak tawuran.
Udah nongkrong aja, kita tongkrongin sekolahan, misalkan sekolah yang gua kesel sama si ini nih, udah kita hajar aja. Ini salah satu ilustrasi aja ya. Maka ini bagian dari maksiat. Tapi ternyata ada orang yang dia menghindari, menjauhkan. Ketika diajak temannya, oh maaf, saya sudah janji sama orang tua, udah cium tangan bolak-balik, nggak mau mengecewakan hati orang tua lagi. Saya kapok, orang tua saya dipanggil mulu ke sekolah, saya nggak mau sampai orang tua saya nangis, bahkan mohon maaf saya menyakiti hatinya mulu, saya nggak mau. Akhirnya dia diajak temennya tuh menolak dengan secara bijak, dia tetap datang ke sekolah walaupun ada temannya yang mengajak untuk nongkrong di tengah jalan, nggak mau sekolah, dia tetap berangkat. Ini adalah sabar atas maksiat, menghindari atau menjauhi dari perbuatan maksiat, maka pahalanya lebih besar lagi. Apa kata Sayyidina Ali? Man sobaro alal maksiat a'tallahu ajrahu situmi'ati darajatin kullu darajatin ma benas sama'i wal ard. Barang siapa yang sabar atas maksiat, maka pahalanya Allah berikan 600 derajat. Kalau tadi kan 100 derajat, ini 600 derajat. Kalian diajak tawuran sama teman, kalian menghindari, kalian menolak dengan secara bijak dan halus, tetap berangkat ke sekolah. Ini bagian dari sabar atas maksiat, maka akan diraih 600 derajat, yang mana kullu darajatin, satu derajatnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Yang terakhir, sabar atas musibah. Setelah ini mohon maaf, Bapak akan mulai dengan pertanyaan, kemudian nanti dijawab, kita diskusi. Sabar atas musibah itu sampai ditinggal orang yang kita cintai, ya. Itu nih, mohon maaf, Bapak mau cerita boleh 5 menit? Dulu sekitar ya kurang lebih 20 tahun yang lalu mungkin ya. Tahun 2022 ya. Tahun 2002 saat itu. Bapak setelah istirahat, kalau di pondok pesantren dulu mau menjelang Idul Fitri itu pada pulang santri. Bapak itu paling terakhir pulangnya, kurang lebih H-7 ya, 1 minggu sebelum Idul Fitri Lebaran itu Bapak udah pulang ke Jakarta. Sampai di Serang, Banten. Pulang ditelepon sama guru, kata guru, "Nan, bisa kesini nggak? Yai sakit dirawat di rumah sakit Serang, Banten, di rumah sakit umum." Langsung berangkat, baru aja istirahat di rumah, berangkat. Akhirnya melihat guru yang sudah terbujur kaku dan keadaan saat itu stroke, ya. Bapak hanya mengingatkan, ini seorang ulama, seorang kiai loh, nggak pandang bulu, ya. Maka ini penting sekali ketika kalian, ya mohon maaf ini antisipasi aja ya, kalau melihat ada orang yang sakaratul maut, jangan banyak komentar, ingatkan di telinga kanannya. Sekalipun dia ulama kiai, dia kiai ulama ini dia bisa zikir, jangan, ingatkan. Bapak datang ke rumah sakit umum Serang, Banten, cuma hanya duduk di samping guru, membisikkan di telinganya, "Yai, inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab," sambil meneteskan air mata. Seorang guru yang luar biasa, yang sabarnya luar biasa, nggak bisa berbicara saat itu, udah stroke, nggak bisa ngomong, ya, cuma pakai bahasa isyarat. Ketika Bapak membacakan satu ayat dari Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab," sesungguhnya Allah akan memberikan pahalanya bagi orang-orang yang sabar tanpa ada hitungan. Tetesan air mata mengalir sampai ke pipi seorang guru. Bapak hanya bisa mengelap tetesan air matanya. Berarti kan sadar, paham benar-benar apa artinya sabar menghadapi ujian, musibah ketika sakit, bahkan sakaratul maut. Di penghujung akhirnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya.
Bapak punya seorang guru di pondok pesantren telah meninggal dunia. Bapak saksikan sendiri ketika sakaratul mautnya, Bapak membisikkan di telinga kanannya, Bapak bacakan ayat-ayat tentang kesabaran. Beliau langsung menangis, meneteskan air mata. Dan ini, fa insyaallah, mudah-mudahan Allah yarham, Allah lapangkan alam kuburnya. Bagaimana kita berbuat, berperilaku, bersikap terhadap guru-guru kita, termasuk di SMP Negeri 13 Jakarta ini. Sekalipun tantangannya nyawa, kalau kalian memang menghormati, karena guru bagaikan orang tua kandung kalian, sejauh mana kalian berbuat baik, guru mengajar, guru memberikan bimbingan tanpa pamrih, tanpa embel-embel, mau dikasih ini, mau dikasih tidak, ya, yang penting kalian mau belajar dan kalian bisa menjadi orang yang cerdas. Harapannya menjadi orang yang soleh dan soleha, itu saja, selesai. Tapi ketika seorang murid membalas dengan kebaikan-kebaikan kepada seorang gurunya, yakinlah hidup kalian segalanya akan mudah. Walaupun masalah tadi adalah banyak masalah harus disertai dengan kesabaran. Dalilnya tadi apa tuh? Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang. Pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Maju ke depan, silakan, atau angkat tangan. Kenapa sih Allah itu beserta orang-orang yang sabar? Kan tadi ayatnya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, kenapa sih Allah itu beserta, selalu bersama orang-orang yang sabar? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Oh, Bapak tunjuk aja apa ya? Oke, untuk mempersingkat waktu, perwakilan kelas 7 dulu. Mana ada yang mau jawab kelas 7? Kelas 9? Gak ada. Mungkin ada yang mau bertanya. Iya Pak, pertanyaannya itu Pak sama. Apa? Kenapa ya? Bapak minta tolong. Tadi yang megang HP mana ya? Ini. Sorry. Maaf. Nah, udah kayak ujil lah aja. Gak apa-apa, Bapak mau nanya ya, head to head, dari hati ke hati. Lalu santai aja, santai. Kita kan diskusi, ngobrol. Ya 5 menit lagi dah. Kan tadi ada sumber hukumnya dalam Al-Quran. Ini dengar nggak nih? Dengar ya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak mau nanya, kenapa sih Allah itu selalu bersama orang yang sabar? Kenapa? Menurut kamu jawabannya terserah kamu dengan bahasa kamu sendiri. Nggak apa-apa. Tenang aja. Kenapa kira-kira menurut kamu Allah itu selalu bersama orang yang sabar? Kenapa sih? Kamu pernah nggak menghadapi guru yang mungkin menjengkelkan menurut kamu? Ya, kamu sabar di dalam kelas untuk mengikuti pelajarannya. Kan kalau nggak sabar pasti keluar, dia malas tidur segala macam. Tapi kalau kamu pasti ngerjain kan? Ngerjain, mau nggak mau nih, harus dapat nilai, kan begitu ya? Berarti ada usaha dong. Ya, berarti orang sabar itu nggak diam aja, mencari solusi, mencari jalan keluar dari permasalahan dihadapinya. Tuh, Bapak ulangin lagi pertanyaannya, kenapa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar? Karena Allah menyukai orang yang sabar. Karena Allah menyukai orang yang sabar. Iya, sukanya karena apa orang yang sabar itu? Ayah. Karena berusaha. Berusahanya tidak berputus asa. Ini hebat. Karena Allah menyukai orang sabar. Kenapa Allah suka kepada orang sabar? Karena orang sabar itu selalu berusaha, nggak mudah putus asa. Ini. Nah, sampai ke sini paham mungkin ya. Ini inti apa yang disampaikan, intisari apa yang disampaikan teman kalian. Allah selalu bersama orang yang sabar. Karena Allah menyukai orang yang sabar. Kenapa Allah suka kepada orang-orang yang sabar? Karena orang yang sabar
pastinya dia selalu berusaha mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya dan tidak mudah putus asa. Itu yang Allah suka, sehingga Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Baik, sekarang dibuka pertanyaan. Silakan deh perwakilan yang perempuannya dulu, ada yang ingin bertanya? Siap, angkat tangan. Siap ya. Najla Makarisma, dengarkan temannya yang bertanya. Nanti dulu, nanti gantian. Ya, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri dari 8B. Di sini saya mau bertanya, apakah hikmah di balik kesabaran? Apakah hikmah di balik kesabaran? Apakah hikmah di balik kesabaran? Ya, hikmah termasuk manfaatnya juga ya. Silakan, Naila dan Karisma boleh bergantian untuk menjawabnya. Iya, pastinya dong ada hikmahnya kalau orang-orang bersabar ya. Sabar. Hikmahnya apa? Pasti ada. Allah udah berikan, cuma belum diperlihatkan. Nanti kalau kalian sudah melewati ujian, baru Allah akan perlihatkan. Paham ya? Oke, silakan. Hikmah orang yang bersabar itu salah satunya tadi pastinya mendapatkan pahala ya. Selain itu, sabar disakiti temennya, sabar sering ditinggal temennya, sabar sering dikecewakan hatinya. Ya, sabar. Ya, deketin mic-nya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35, orang-orang yang bersabar juga dijanjikan Allah sebagai calon penghuni surga dan mendapatkan ampunan dari segala dosanya dan pahala yang agung. Ya, mendapatkan, ulangi lagi agak dekat. Orang-orang yang sabar juga dijanjikan Allah sebagai calon penghuni surga dan mendapatkan ampunan dari segala dosanya dan pahala yang agung. Masya Allah, hikmahnya udah dijamin surganya Allah, orang yang sabar. Kemudian mendapatkan ampunan Allah. Ternyata orang sabar dikejar surga dan pastinya bersih dari segala dosa. Itu bagian dari hikmahnya ya. Ada lagi mungkin ditambahkan oleh Naila? Oke, baik. Bapak tambahkan boleh? Boleh ya. Hikmah dari orang sabar. Kalau tadi hikmahnya khusus di akhirat ya, khusus di akhirat meraih surganya Allah dan ampunan Allah. Ini di dunianya. Apakah orang yang sabar terus hidupnya selalu tersakiti, terzolimi, selalu sulit dan susah? Oh tidak. Tergantung manusia itu sendiri sabarnya sejauh mana. Allah akan berikan hikmah, hidupnya akan minimal nih, akan yang pertama hatinya tenang. Kenapa? Karena dia yakin ketika diuji itu adalah Allah yang menguji. Dia nggak melihat siapa yang menyakiti hatinya, dia nggak melihat siapa yang menzalimi dirinya, tapi melihat hakikat Allah yang mengujinya. Kalau sudah seperti itu, dia akan tenang hati dan pikiran. Kenapa? Kalau memang ini ada ujian dari Allah, saya harus melewati. Karena saya yakin, karena Allah berfirman dalam Al-Quran tadi dibacakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Kalau itu sudah yakin, kita yakin dengan sepenuh-penuhnya, maka minimal hidup kita menjadi tenang, batinnya tenang, pikiran tenang. Sekalipun ada masalah, nggak kacau pikirannya, nggak galau hatinya. Kalau sudah meraih ketenangan hati dan pikirannya, Allah akan berikan hikmah. Jadi bisa jadi mungkin rezekinya nggak lancar, Allah mudahkan. Bisa jadi dia menemukan kesulitan dalam pelajaran di sekolah, Allah berikan ilmu yang nggak pernah diduga-duga, pemahaman yang luar biasa, sehingga dia memahami ilmu yang dia pelajari yang sebelumnya dia sulit untuk memahaminya.
bahkan banyak lagi hikmah yang lainnya. Kenapa Bapak berbicara seperti ini? Bapak merasakan sendiri. Jadi bukan kalian saja, Bapak ujiannya luar biasa. Ujian hidup bukan hanya ujian sekolah, ujian hidup itu luar biasa. Maka kiasnya begini, tahu jamu itu pahit ya. Kalian kalau minum jamu yang pahit itu pasti untuk obat dong, dan itu pasti hikmah dan manfaatnya untuk kesehatan tuh luar biasa, cepat sekali, betul nggak? Minuman sirup yang manis, coba kalian manis terus, tapi berdampak negatif, bisa mendatangkan penyakit gula, betul nggak? Berarti ketika diuji sekalipun pahit ujian itu nikmati, karena Allah akan berikan kenikmatan yang melebihi ujian yang kalian hadapi. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Oke, satu lagi. Oh, udah terjawab. Satu lagi, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terkait masalah sabar yang disampaikan atau di luar tema boleh. Ya. Dikasih waktu 3 menit dari sekarang. Kalau nggak ada yang bertanya, oh cowoknya, yang lakinya, ada nggak yang lakinya? Yang perempuan sudah mewakili satu orang tadi dari kelas 8B. Ya, yang lakinya ada yang ingin bertanya? Satu orang saja mewakili semuanya dari laki-lakinya. Kelas 7 atau kelas 8? Kelas 9 nya nggak ada ya? Kelas 7 dan 8? Ada? Oh nggak ada. Berarti alhamdulillah sudah paham dan sangat cerdas lah. Ya kenapa? Udah paham Pak, insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Paham kan? Ya Bapak kalau udah paham, tadi paham, Bapak mau tanya sama Ezan, penutup sebagai terakhir penutup. Zan, belum nanya kok kamu udah nggak tahu sih? Berarti kamu udah membaca pikiran Bapak. Oh, pakai telepati nggak tahu. Ini yang keseharian. Zan. Nih ini contoh, tapi bagian dari sabar. Contoh aja nih. Andaikan ada orang perempuan yang kamu sukai. Ya kan laki-laki suka dengan cewek suka sama cowok, begitu manusiawi. Terus perempuan yang kamu sukai itu mengecewakan hati kamu. Contoh, ya, mengecewakan bisa menyakitkan juga di hati ya. Ternyata dia khianat, ternyata dia bohong, ternyata dia bla 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 di belakang gua nusuk di depan doang manis. Ini contoh, ilustrasi aja, contoh. Andaikan seperti itu, apa sikap kamu, apa yang kamu lakukan menghadapi perempuan yang seperti itu? Ayo, kan? Sabar. Ya, sabar, bagus, betul menghadapi perempuan yang seperti itu. Tapi sabarnya bagaimana nih sikapnya, gitu loh. Sabar dalam memahami sikapnya. Ya sebetulnya saya sudah menjawab tadi ya. Ya sabar dalam menghadapi, menyikapi perilakunya. Ya betul. Harus perlu kesabaran, belum tentu saat itu yang ia lakukan selamanya dia begitu. Betul nggak? Bisa jadi dia berubah bahkan 100 derajat lebih baik dari perkiraan yang kamu pikirkan, sangkakan. Oh sangkaannya buruk aja selamanya. Belum tentu. Bisa jadi dia berbalik 100 derajat lebih baik lagi dibandingkan orang yang menyangkakannya jelek, buruk. Betul nggak? Betul. Berarti Esa mau menunggu dan menanti. Oke, terima kasih Zar. Itu saja pertanyaan. Sikap kita menghadapi orang yang tidak kita sukai harus disertai dengan kesabaran. Sabar ini artinya al-khuruj minal masyaqat,
mencari jalan keluar mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Kalau tadi masalahnya dia sama perempuan yang mengecewakan hatinya, ya udah. Makanya menyukai sesuatu, mencintai sesuatu atau seseorang jangan terlalu berlebihan. Setuju? Setuju? Nanti yang ada sakitnya di sini, di mana-mana. Biasa-biasa aja, yang sedang saja, ya nggak Zar? Tos dulu Zar. Gitu. Oke, terima kasih kepada yang mengisi tausiah dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang menjawab dan mau menyimak sampai dengan selesai. Semoga kegiatan pembiasan ini terus berjalan, eksis dan istiqomah. Kita selalu diberikan pemahaman ilmu apa yang sudah disampaikan oleh perwakilan teman-teman kalian. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.